Halo teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim di Quotient TV. Teman-teman, sekarang sudah di bulan September ya teman-teman. 1 bulan lagi pemerintahan presiden kita akan berganti. Tapi masih saja tatanan hukum dan penegakan hukum di Indonesia ini masih bobrok teman-teman. Saya mau kasih tahu teman-teman di sini berita terakhir tanggal 20 September 2024 di RMOL ID ini ada berita mantan Menpora Hayono Isman teriak tanah keluarganya diserobot. Jadi teman-teman, ini adalah keluarga mantan menteri ya. Kalau keluarga menteri aja itu tanahnya diserobot sama mafia tanah cuma bisa teriak, lah gimana rakyat ya teman-teman ya, gimana rakyat ya. Jadi saya banyak bilang kalau kita lawan mafia-mafia ini kebanyakan mayoritas tuh kalah sama mereka ya. Bukan berarti saya takut melawan mereka, enggak. Justru saya di sini salah satu dari beberapa orang yang berani untuk melawan mafia dan pejabat-pejabat brengsek teman-teman. Tetapi ya, saya cuma mau kasih tahu ini situasi-situasi di lapangan. Ya, mafia hukum itu dia sudah tidak peduli, mafia tanah juga nggak peduli dia tentang siapa Anda. Mau Anda orang kaya, mau Anda keluarga mantan menteri ya, disikat juga sama mereka. Coba kita baca teman-teman ya berita ini. Tanah warisan keluarga mantan Menpora Hayono Isman seluas 46.710 meter persegi yang terletak di Ciloto, Puncak Bogor, terancam berpindah kepemilikan secara nggak sah. Jadi sudah dibilang ini terancam berpindah kepemilikannya dengan cara yang tidak sah. Pasalnya, tanah tersebut secara tiba-tiba ada pihak yang mengaku telah membeli dan mengklaim sebagai pemiliknya. Jadi ini sering terjadi ya teman-teman ya. Kasus tersebut berawal pada 15 Juni 2023 di mana ahli waris almarhum Mas Isman terkejut mendapat surat panggilan. Jadi ahli warisnya kaget dia dapat panggilan dari Pengadilan Negeri Cianjur atas adanya gugatan dari pihak Nayef Abdul Karim Al-Otheim selaku Direktur Utama PT Indo Otheim International dan selaku pemilik usaha glamping ya, glamping at Taman Wisata Alam Sevillage Puncak. Pokok perkaranya dari surat panggilan tersebut menyatakan bahwa pihak Otheim ini atau Sevillage telah beli tanah di Ciloto tersebut. Padahal kami selaku ahli waris, nggak pernah ada yang menjual tersebut, tapi tiba-tiba ada yang mengaku telah membeli. Jadi dibilang ada yang ngaku udah beli gitu, kata Hayono Isman di gedung Kosgoro Mas Isman, Menteng, Jakarta Pusat. Kasusnya pun kemudian disidangkan di PN Cianjur. Pihak Otheim Sevillage kemudian dimenangkan atas dasar pembeli beritikat baik ya. Pembeli beritikat baik. Dibilang di sini dengan nomor putusan 21/PDTG/2023 PN Cianjur tanggal 10 Juli 2024. Pembelian yang diklaim dengan harga jauh di bawah NJOP. Jadi belinya juga dengan harga jauh di bawah NJOP. Seharusnya NJOP-nya 700.000 per meter, namun hanya dibeli dengan harga 300.000 per meter persegi. Sehingga keseluruhan nilai jualnya 14 miliar. Dari sanggahan yang kami sampaikan di mana letak itikat baik yang dilakukan menggugat. Justru yang dilakukan perbuatan melanggar hukum, ujar Hayono Isman. Atas putusan tersebut, Hayono Isman dan keluarga besarnya mengajukan banding. Kemudian pada tanggal 5 September 2024 pada tingkat Pengadilan Tinggi Bandung, penggugat kembali dimenangkan dengan nomor putusan 489 PDTG/2024 PT BDG Bandung. Dalam putusan banding ini, majelis hakim tidak mempertimbangkan sedikit pun fakta ya
hukum yang didalilkan tergugat karena hanya dianggap sebuah pengulangan. Padahal tergugat melakukan pembelaan dengan dasar pemalsuan tanda tangan para ahli waris. Seharusnya hakim sudah memahami apabila ada pembelian tanpa melalui proses notaris, PPAT, dan tidak membayar pajak saja sudah salah. Apalagi ada pemalsuan tanda tangan ahli waris, ungkap Hayono Isman. Dengan adanya putusan PN Cianjur dan PT Bandung yang tidak berkeadilan, maka para ahli waris mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung tanggal 17 September 2024. Jadi teman-teman, inilah rupa hukum di Indonesia ya. Pertama, orang itu membuat dokumen palsu. Jadi ada yang mafia-mafia ini kebanyakan dia bikin dokumen palsu atau dia memalsukan ya. Ada yang memalsukan seolah-olah mereka adalah pemilik atau ahli waris yang sah dari ahli waris yang seharusnya di situ. Jadi ada pemalsuan tanda tangan ini kalau dilihat di sini ya teman-teman ya. Jadi memang seluruh kasus-kasus ya, kasus-kasus yang terutama berakibat sengketa itu awal mulanya dimulai dengan adanya pemalsuan dokumen. Ini sering sekali terjadi. Jadi mereka menggunakan dokumen palsu atau kadang-kadang dokumen fotokopi ya untuk menggugat pemilik yang sah di pengadilan. Nah, karena mereka mungkin menyuap atau menyogok, ini kan PT internasional ya, dia punya uang untuk menyogok di situ. Akhirnya dimenangkanlah si pembeli ini dengan alasan pembeli yang beritikat baik. Ya. Karena sesuai hukum seharusnya ini bukan pembeli beritikat baik. Pembeli yang beritikat baik tidak akan menggunakan dokumen atau barang bukti yang dipalsukan atau yang tidak sah di sini teman-teman ya. Jadi kalau dia sudah tahu ini alat buktinya tidak sah, seharusnya dihentikan. Tetapi satu hal di sini yang saya lihat mungkin belum dilakukan oleh si keluarga mantan Menpora adalah melaporkan oknum-oknum yang memalsukan dan menggunakan surat palsu. Jadi harusnya dilaporin dulu ke polisi, biar ada putusan bahwa surat tersebut palsu, sehingga surat tersebut bisa dikecualikan atau ditarik atau tidak dianggap di pengadilan. Karena kalau tidak seperti itu, biasanya pengadilan tidak mau memverifikasi lagi karena mereka bukan penyidik teman-teman ya. Jadi mereka tidak mau menganggap surat tersebut palsu. Jadi selama belum dibuktikan oleh polisi atau pengadilan, tetap aja orang tersebut, si mafia tersebut menganggap bahwa apa yang dia sudah beli itu sah di sini ya. Jadi ini sering sekali terjadi teman-teman ya. Pada akhirnya ketika si pembeli ini dimenangkan, nantinya dia bisa balik nama itu menjadi nama dia teman-teman ya, sertifikat tersebut. Nah hal ini yang sebenarnya rancu dan seharusnya tidak diteruskan ya. Pengadilan itu seharusnya memeriksa apakah dokumen-dokumen atau alat bukti yang diajukan di dalam pengadilan tuh sah atau enggak, asli atau enggak, harusnya tuh diperiksa. Saya banyak sekali menangani kasus yang mana bahkan alat buktinya itu mereka cuma punya fotokopi teman-teman. Padahal sesuai pasal 1888 KUH Perdata menjelaskan bahwa kekuatan alat bukti berada pada aslinya. Jadi kalau memang dia nggak punya dokumen aslinya, maka seharusnya lah dinyatakan tidak sah atau tidak ada kekuatan pembuktiannya sehingga nggak boleh dipakai seharusnya ya. Tapi namanya pengadilan, namanya hakim ya, yang brengsek apalagi yang udah dikasih duit ya, sesuatu yang nggak sah dia bisa bilang ya menurut dia sah ya, repot kalau udah kayak begitu ya. Jadi mereka pakai kewenangan mereka untuk menjustifikasi atau membuat sebuah perkara yang tadinya ilegal itu menjadi seolah-olah ilegal gitu loh. Nah disinilah
kesulitan-kesulitan dan celah-celah hukum yang digunakan oleh mafia-mafia tersebut untuk bermain, teman-teman ya. Jadi saya hanya melihat seperti ini, saya cuma bisa prihatin, teman-teman ya. Melalui podcast saya banyak berteriak, saya banyak kasih tahu bahwa ini banyak mafia. Bahkan sekarang korbannya mantan menteri pun jadi korban. Kemarin di Rina Zubir, artis juga jadi korban ya. Dia punya sertifikat dipalsukan nama mantan pembantunya, tiba-tiba beralih nama gitu loh ke situ, teman-teman. Jadi kita lihat modus-modusnya ya kurang lebih seperti itu. Tapi herannya pemerintah ini sampai sekarang nggak bisa tegas. Pemerintah sampai sekarang nggak bisa menutup celah ini, teman-teman ya. Nah, disinilah yang menjadi bahaya. Kalau di luar negeri, terutama di Amerika, setiap transaksi jual beli properti ya, itu selalu harus melewati yang namanya title company. Jadi teman-teman bisa googling, di Amerika tuh banyak perusahaan-perusahaan title company seperti North American Title, Chicago Title di situ ya. Jadi banyak perusahaan title company. Apa sih itu title company? Jadi title company itu adalah perusahaan asuransi yang mengasuransikan legalitas dari sertifikat. Jadi setiap transaksi itu jual beli tanah atau jual beli properti, itu penjual dan pembeli masing-masing harus membayar premi. Ya, sehingga kalau nanti terjadi pemalsuan atau ada yang mengklaim ternyata berakibat kepada kerugian, maka title company lah yang akan mengganti, teman-teman ya. Jadi di Amerika ini kalau kita jual beli ini lumayan aman, karena kalau sampai ternyata palsu dan ada kelalaian di situ, perusahaan asuransi akan membayar, dan perusahaan asuransi ini akan melakukan tes due diligence terlebih dahulu apakah asli atau enggak. Mereka lah yang nanti akan ngetes ke BPN-nya Amerika tentu, teman-teman ya. Jadi ini yang di Indonesia nggak ada, yaitu insurance untuk mengcover legalitas dari sebuah properti, teman-teman ya. Kalau di Amerika tuh namanya deed. Jadi deed-nya itu bisa diasuransikan ya, senilai harga pasar rumah tersebut. Jadi ada persentasinya ya, sehingga kalau terjadi misalnya keributan atau persengketaan, si pembeli ini nggak akan rugi karena dia akan diganti oleh perusahaan asuransi sebesar nilai pasar properti tersebut. Nah, ini di Indonesia belum ada dan belum diwajibkan oleh pemerintah ya, karena ya memang sistem hukum di Indonesia ini mungkin kurang bagus dan juga belum siap untuk asuransi yang mengasuransikan title company, karena banyak sekali mafia-mafia asuransi yang juga bermain yang nantinya akan mengklaim seperti itu ya. Jadi dia dapat uang banyak dari hasil klaiman tersebut. Nah, ini yang masih menjadi kendala di Indonesia ya. Tapi saya melihat bahwa selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, dari awal sampai sekarang akhir, tidak ada itu sama sekali perbaikan ya. Jadi kalau saya lihat dan saya nilai, pemerintahan Jokowi ini di dalam penegakan hukum, teman-teman ya, dalam penegakan hukum beliau gagal ya. Jadi opini saya, pendapat saya, kritik saya terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, di dalam penegakan hukum mereka gagal ya. Dan bentar lagi, 1 bulan lagi terjadi pergantian kepemimpinan, presidennya berganti jadi Presiden Prabowo. Kita akan lihat, teman-teman, apakah Presiden Prabowo ada niat untuk memperbaiki hukum atau dia akan tetap membiarkan hukum ini lemah dan banyak mafianya atau banyak oknumnya ya. Nanti kita bisa lihat, teman-teman, dan kita bisa menilai bagaimana pemerintahan beliau, apakah berubah atau tidak ya. Apakah Presiden Prabowo ini mau jadi presiden yang cinta masyarakat, atau presiden yang mementingkan kepentingan partai-partai atau kepentingan pihak-pihak tertentu ya. Nah, ini yang bisa kita lihat dan bisa kita amati nanti di dalam pemerintahan Presiden Prabowo, teman-teman. Dan saya rasa berita-berita
mafia ini bukan hanya di mafia properti ya. Udah banyak yang teriak-teriak bagaimana properti itu bisa balik tangan, bisa tiba-tiba ada orang lain yang mengeklaim gitu ya. Nggak usah jauh-jauh. Kemarin ruko yang saya tangani didapatkan dari salah satu perusahaan asuransi bodong pun tiba-tiba bisa ada yang ngeklaim. Tukang parkir ngeklaim. Semudah itu mereka bikin surat pakai fotokopi seolah-olah mereka pemilik dari sertifikat tersebut, teman-teman ya. Jadi sangat mengerikan sebenarnya situasi di Indonesia. Makanya nggak heran ya perusahaan-perusahaan asing itu takut masuk ke Indonesia. Karena mereka takut nanti hari ini mereka keluar duit, beli tanah, beli bisnis, membangun usaha, besokannya orang lain yang ambil, yang klaim dan bisa ditutup seenaknya sendiri ya. Jadi nggak heran tuh Elon Musk, Jack Ma, nggak ada satupun yang berani menanam uang di Indonesia ini, teman-teman ya. Ini adalah akibat dari lemahnya hukum. Jadi kalau fondasi hukum di Indonesia ini nggak kuat dan banyak oknumnya, tentu pertumbuhan bisnisnya juga akan merosot, teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja. Saya cuma mau kasih tahu teman-teman, berhati-hati dalam bertransaksi properti. Kalau nggak perlu, properti yang nggak ditempati, misalnya tanah, sesuatu yang kita nggak bisa duduki atau nggak di situ, bukan rumah tempat tinggal kita, sebaiknya dihindari. Kalau sekarang ini ya teman-teman ya, investasi properti ini sangat tidak aman. Apalagi properti-properti yang sedang dalam proses pembangunan. Banyak sekali yang gagal bangun. Akhirnya apa? Uang kita hilang, teman-teman. Jadi carilah alternatif investasi lain. Seperti saya, dulu tuh suka banget saya invest properti. Sekarang melihat seperti ini, saya jadi malas dan nggak kepengen gitu loh. Dan kita lebih baik berinvestasi di instrumen lain seperti saham atau option, teman-teman ya. Di option ini saya sebulan sudah dapat 2-4%. Boleh ditanyakan ke murid-murid yang sudah ikut seminar option saya, bagaimana mereka juga sekarang ini sudah dapat untung, teman-teman ya. Kalau 2-4% sebulan, berarti setahun itu kenaikannya bisa 24-48%. Kalau kita bisa stabil di situ, maka kenaikan itu akan jauh mengalahkan kenaikan nilai properti atau nilai emas, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Salam cerdas hukum dan semoga kawan-kawan selalu sukses dan keluarga selalu rukun. Terima kasih.